Dipersembahkan oleh Dan pemirsa, salah satu varian virus COVID-19 yang penyebaran cukup masif adalah varian Delta, di mana varian Delta ini sudah ditemukan di puluhan negara di dunia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa gejalanya dan perbedaan varian Delta dengan varian-varian sebelumnya, kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama Dr. Elina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Selamat pagi, Dr. Elina Burhan. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Selamat pagi, Sarah dan Abdi. Kabar baik. Nah, Dokter Elina, tadi kita sudah lihat sedikit nih cuplikan apa saja pengertian dari varian Delta itu sendiri untuk pengenalan awal. Tetapi sebenarnya untuk kondisi sekarang, Dokter Elina, apakah yang terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang begitu masif disebabkan oleh varian Delta? Ya, salah satu penyebab lonjakan kasus saya kira memang karena varian Delta ini. Kenapa? Karena varian Delta ini kan sudah diumumkan secara luas bahwa salah satu karakteristiknya adalah sangat-sangat mudah menular. Jadi kemampuan menularnya 60% lebih tinggi dibandingkan dengan varian Alpha, yaitu yang varian B117 yang dari Inggris. Ya, jadi ini salah satu faktor barangkali menyebabkan kenapa makin banyak sekarang kasusnya. Di samping tentu saja protokol kesehatan yang memang implementasinya juga tidak disiplin ya. Dan kita tahu yang sifat kedua dari varian Delta ini adalah bahwa dia punya kemampuan untuk mengelabui sistem imun. Jadi makanya kalau dulu kan saya selalu mengatakan yang pasien-pasien kami di rumah sakit adalah yang lansia dengan komorbid atau sistem imun yang turun, tapi ternyata sekarang banyak orang-orang muda yang masih mestinya sih nggak ada komorbid ya, tetapi ternyata banyak yang datang ke rumah sakit adalah orang-orang yang tadinya sehat masih muda. Jadi kemungkinan saya menduga bahwa keberadaan varian Delta ini sudah sangat banyak sekali di negara kita ini. Baik, Dokter Elina, berbicara mengenai gejala ini, bagaimana cara membedakan gejala varian Delta dengan varian COVID-19 yang lainnya? Apakah ada gejala spesifik yang membedakan gejala di varian Delta ini? Ya, memang ada hal sedikit yang berbeda dari varian Delta ini dibandingkan dengan varian sebelumnya. Jadi varian Delta ini gejala yang banyak adalah gejala dengan gejala serupa flu, tetapi lebih berat. Nyeri kepalanya lebih hebat, kemudian hidungnya berair dan itu juga berairnya sangat banyak, kemudian disertai dengan nyeri tenggorok. Jadi umumnya pasien-pasien datang sekarang nyeri tenggorok. Kalau dulu kan anosmia, nih banyaknya sekarang nyeri tenggorok dan demam juga. Ya, ada juga yang ditambahkan dengan diare dan lain-lain. Tapi khasnya adalah gejala flu yang sangat berat, mulai dari sakit kepala berat, hidung tersumbat, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorok serta demam. Oke, untuk dampaknya sendiri, Dokter Elina, ini kan mungkin banyak di luar sana yang mungkin mereka memiliki keterbatasan untuk melakukan testing. Untuk dampaknya jika memang mereka positif COVID-19 dengan varian Delta dan mereka mungkin tanda kutip menganggap ini flu dan mereka tetap isolasi mandiri di rumah, apakah ada bahayanya atau efek sampingnya nanti, dokter, tanpa ada pengawasan? Ya, jadi sebetulnya varian apapun, kalau memang seseorang sudah bergejala dan kalau ringan-ringan saja, segeralah isolasi mandiri di rumah dan mengkonsumsi vitamin-vitamin ya, seperti vitamin C dan vitamin D. Sementara kalau tidak bergejala cukup vitamin, tapi kalau bergejala tapi ringan dalam hal ini belum sesak ya. Salah satu indikasi sesak adalah mungkin Anda bisa mengukur sendiri atau dibantu keluarga laju nafasnya dalam semenit. Jadi kalau laju nafas dalam 1 menit itu lebih dari 24 kali per menit, itu menunjukkan Anda sudah butuh oksigen yang lebih sehingga perlu ke rumah sakit. Atau kalau punya alat untuk mengukur saturasi, biasanya kalau saturasinya 94 atau rendah di bawah itu, maka segeralah ke rumah sakit. Ya, tapi kalau ringan-ringan saja, tidak ada sesak seperti yang saya sampaikan tadi dan saturasi juga masih baik, cukup vitamin C dan vitamin D dan mungkin dapat berikan antivirus. Tapi antivirus ini jangan beli bebas ya, karena Anda nggak tahu dosisnya, jadi harus lewat fasilitas kesehatan yang ada pelayanan kesehatan
dokter ataupun ya puskesmas gitu ya. Nggak usah kalau yang ringan dan tanpa gejala walaupun positif berbondong-bondong ke rumah sakit. Rumah sakit kami ini udah penuh banget, over capacity, overload, dan tenaga kami juga sudah kecapean dan bahkan banyak dokter dan perawat tenaga medis lainnya sudah juga terpapar. Jadi mohon pengertiannya. Ya, dokter, untuk mengkonfirmasi lagi nih, masyarakat yang terkena varian Delta ini, apakah ada pemberitahuan dan skema pemeriksaannya seperti apa? Apakah masih harus melalui pemeriksaan genome sequencing atau ada metode lain kemudian diberitahu ke masyarakat yang terinfeksi ini? Seperti apa implementasinya, dokter? Tetapi tahan dulu Dokter Elina, kita harus jeda terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia. Nanti kita nantikan jawabannya dari Dokter Elina. Tetaplah bersama kami pemirsa, dan kami juga mengajak pemirsa untuk berdiskusi langsung, menanyakan pertanyaan yang memang mungkin masih mengganjal terkait dengan COVID-19 dan juga varian Delta ini bersama Dokter Elina di nomor interaktif 02158399 100. Ya, tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas tentang COVID-19 dan varian Delta bersama Dr. Elina Burhan, dan kami juga mengajak pemirsa untuk berdialog bersama di 02158399 100. Ya, betul sekali. Dan Dr. Erlina, kita melanjutkan perbincangan kita. Di segmen sebelumnya saya menanyakan tentang bagaimana pemeriksaan varian Delta ini dan implementasinya. Apakah masih menggunakan metode genome sequencing atau ada metode lain, dan diberitahukannya ke masyarakatnya seperti apa? Ya, baik Abdi, bahwa untuk mengetahui varian Delta ini memang tidak cukup hanya sampai PCR, karena PCR ini hanya bisa mendeteksi DNA virus, jadi artinya cuma bisa mengatakan ya positif ada virus atau tidak, negatif tidak ada virus. Tapi kalau untuk melihat varian ini Delta kan mesti dilihat mutasinya, susunan genetik, materi genetiknya itu perlu pemeriksaan lebih canggih namanya whole genome sequencing, dan itu tidak semua laboratorium bisa. Laboratorium yang bisa melakukan ini adalah biasanya laboratorium yang punya peralatan canggih, punya SDM yang terlatih, dan juga punya regen atau kits yang bisa melakukan ini. Dan ini jumlahnya hanya sedikit. Kalau di Jakarta saya kira ada Litbangkes, Lembaga Eijkman, dan juga laboratorium di FKUI. Dan untuk seluruh Indonesia saya dengar sekitar 17-20 lab yang bisa melakukan, seperti UGM, di UNAN, di UNER, dan juga ada di Sulawesi dan lain-lain. Jadi memang jumlah kemampuan lab untuk melakukan pemeriksaan ini tidak banyak, dan oleh sebab itu ini tidak dijadikan rutin, karena memang sekarang kita fokusnya adalah bahwa ini positif, terkonfirmasi atau tidak. Nah, tetapi untuk pengetahuan masyarakat, saya ingin menyampaikan bahwa varian Delta ini dari surveillance yang dilakukan Kemenkes itu sudah ditemukan di beberapa kota, dan karena sifatnya mudah menular dengan mobilisasi penduduk saat ini, saya kira varian Delta itu sudah kemana-mana, mungkin sudah ke seluruh Indonesia. Jadi oleh sebab itu berhati-hati, tetap jalankan protokol kesehatan, lakukan vaksinasi, dan jaga imunitas. Ya, dan saya kira memang kita harus waspada dengan varian ini. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, kita ada informasi untuk pemirsa semua juga di rumah untuk disimak bersama. Dan itu tadi yang sedang ramai diperbincangkan juga di media sosial dan juga media-media ini, bagaimana untuk dapat melakukan teknik proning jika memang saturasi oksigen ini rendah atau di bawah 95%. Coba kita tanyakan langsung kepada Dr. Elina. Dr. Elina, dengan kondisi saat ini di mana oksigen sangat langka dan juga mungkin masyarakat baik yang isolasi mandiri di rumah dan mengecek saturasi oksigen jika memang rendah, ini ada teknik proning. Bisa dijelaskan sedikit Dr. Elina, sebenarnya teknik proning itu apa penjelasannya, definisinya? Ya, prone position atau teknik posisi tengkurap ini memang sudah terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen para pasien. Bahkan kami di rumah sakit melakukan ini. Jadi kita
membuat posisi pasien tengkurap dan memang terbukti kemudian saturasinya naik ya. Jadi buat masyarakat yang di rumah yang mulai merasa sesak atau bergejala, usahakanlah untuk Anda melakukan teknik ini, artinya tidur tengkurap dengan wajah ke samping, ke kiri atau ke kanan silakan, tapi posisi Anda tengkurap dengan bantal di perut supaya lebih nyaman ya. Ini kenapa bisa meningkatkan saturasi oksigen, karena kita tahu paru ini kalau kita duduk atau kita berdiri maka kemampuan dia berkembang itu agak tertahan karena ada organ-organ dari perut yang mendesak ke atas. Nah juga kita tahu kalau di paru ini paling luas lokasi untuk terjadi pertukaran udara, oksigen dan CO2 itu ada di bagian dorsal, di bagian belakang atau di bagian punggung. Sehingga kalau pasien ditengkurapkan, bagian belakang itu akan berkembang dengan sempurna, maka akan terdapat lokasi pertukaran udara yang lebih luas dibandingkan kalau tidur terlentang. Jadi memang baik sekali kalau Anda bisa melakukan posisi tengkurap ini di rumah. Baik, artinya teknik ini sudah teruji secara klinis ya dokter ya? Iya. Baik dokter, kita ke penelpon dulu yang sudah berhasil masuk di line interaktif kita. Ada Bapak Maulana di Jakarta. Selamat pagi Pak Maulana. Selamat pagi. Iya Pak Maulana, silakan pertanyaannya untuk dokter Erlina. Selamat pagi dokter, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah varian Delta ini bisa menularkan atau tertular dengan hanya berpapasan? Karena selama ini kita disuruh jaga jarak, pakai masker, sekarang masker mesti double, dan jangan berkerumun segala macam. Yang kedua, apakah orang yang usia 60 ke atas komorbid masih layak untuk disuntik vaksin atau dianjurkan atau lebih baik dia di rumah saja? Terima kasih. Selamat pagi. Baik, ya. Jadi ya, silakan. Ya, saya langsung jawab ya. Tadi memang kita sudah panjang lebar menyampaikan bahwa varian Delta ini sangat-sangat mudah menular, dan karena gejala yang banyak ditemukan adalah gejala hidung yang berair, kemudian jadi tenggorok serta batuk dan bersin-bersin, maka kemungkinan pada saat bersin ataupun berbicara droplet yang berisi varian Delta ini akan keluar ke udara, dan karena ukurannya sangat-sangat kecil bisa melayang di udara. Jadi kalau Anda tidak pakai masker maka potensi untuk tertular akan sangat tinggi, karena kita tidak tahu udara ini apakah sudah terkontaminasi dengan varian Delta yang dibatukkan atau dibersinkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang terlihat hanya flu saja. Jadi intinya memang semua orang pakai masker sekarang, baik yang sakit maupun yang sehat, supaya kita bisa terhindar dari virus ini apapun variannya. Dan nggak peduli lagi lah sekarang variannya, tapi memang varian Delta ini sangat diwaspadai karena mudah menular. Jadi intinya selalu pakai masker Pak, terutama kalau dekat-dekat dengan orang. Dan walaupun berjarak jauh itu tetap kita jaga-jaga pakai masker. Tapi memang dianjurkan pakai masker, jaga jarak minimal 2 meter, cuci tangan dan hindari kerumunan. Lalu mengenai orang usia 60 tahun tetap layak untuk divaksin, dan sebaiknya memang divaksin karena pertama sistem imunnya turun, rentan untuk terinfeksi, dan kalau ada komorbid juga tidak mengapa. Selagi komorbid itu tidak dalam serangan, masih terkontrol dan Anda minum obat secara yang rutin secara teratur, itu layak untuk divaksin dan boleh untuk divaksin. Yang nggak boleh adalah kalau pada saat datang lagi demam, suhu 37,5 atau tekanan darah di atas 180/110, maka itu mungkin akan ditunda sampai kembali normal. Jadi Pak, orang tua tetap divaksin. Walaupun sudah divaksin, baik muda ataupun tua, tetap protokol kesehatan karena vaksin itu sebetulnya tidak memberikan kekebalan 100%. Masih ada celah untuk terjadi infeksi. Demikian Pak. Oke, artinya wajib protokol kesehatan dan juga wajib vaksinasi untuk mencegah adanya penularan virus corona, tidak hanya varian Delta saja namun semua varian. Baik, langsung saja kita ke penelpon berikutnya. Ini sudah ada Ibu Hari Mulyani dari Jakarta. Selamat pagi, Bu Hari Mulyani. Selamat pagi, Mbak. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya untuk Dokter Elina. Begini dokter ya, saya ini kan kena COVID pasien dengan hasil
tes swab antigen ya dok ya. Dan saya sudah isoman 10 hari dengan gejala awal indera penciuman saya hilang dok. Nah, sekarang ini udah hari ke-10 saya isoman. Bagaimana kelanjutannya setelah, kan saya dianjurkan isoman dari puskesmas itu selama 14 hari ya dok ya. Gimana kelanjutannya setelah 14 hari ini? Apakah saya harus swab kembali atau gimana? Saya mohon penjelasannya sekali dok. Terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kalau Ibu hanya ringan-ringan saja gejalanya seperti anosmia atau penciuman yang hilang itu, kalau sudah 14 hari isolasi mandiri saya kira sudah cukup dan tidak wajib untuk dilakukan PCR ulang. Karena umumnya setelah 14 hari virus itu sudah inactivated atau sudah lemah atau tidak berdaya sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Tapi memang tetap Ibu kalau keluar rumah atau berinteraksi dengan keluarga atau orang lain tetap harus pakai masker ya Bu ya. Jadi orang yang isolasi mandiri di rumah itu tidak wajib untuk dilakukan PCR sebagai follow up ya. Yang PCR itu diulang biasanya kalau pasiennya dirawat di rumah sakit. Baik. Dokter Elina, untuk saat ini kan kita lihat bed occupancy ratio ini cukup tinggi, bahkan sudah sampai angka 90%. Kapasitas rumah sakit penuh. Untuk penyakit yang non-COVID, apakah ini aman bagi para pasien untuk memeriksakan ke rumah sakit? Ya, jadi kalau pasien-pasien yang non-COVID, pergilah ke rumah sakit yang bukan yang rumah sakit COVID. Kalau di Jakarta kan sekarang ada 3 rumah sakit yang didedikasikan hanya untuk COVID, seperti Persahabatan, Fatmawati, dan Sulianti Saroso. Jadi Anda yang non-COVID ya jangan ke 3 rumah sakit itu, tapi pergilah ke rumah sakit lainnya yang juga memberikan pelayanan COVID maupun non-COVID. Karena biasanya rumah sakit itu sudah membuat aturan yang memisahkan zona merah dengan zona hijau. Jadi aturan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit itu dalam kondisi pandemi ini biasanya sudah bagus. Jadi silakan mencari pertolongan ke rumah sakit yang bukan rumah sakit khusus COVID. Oke, baik. Dokter Elina, untuk pesan masyarakat saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terpapar dari COVID-19, terutama varian Delta, yang seperti dikatakan Dokter Elina tadi, bahwa ini sangat-sangat menular jika dibandingkan varian-varian lainnya. Dan apa yang harus diperhatikan masyarakat jika memang mereka isolasi mandiri di rumah? Apakah betul untuk isolasi mandiri sekarang ini tetap butuh adanya pengawasan dari dokter dan tidak bisa serta-merta kita sendiri saja isolasi mandiri? Ya, baik, saya ingin menyampaikan bahwa memang varian ini sudah banyak sekarang dan bahkan yang marak dan cukup serius dan harus kita waspadai adalah varian Delta. Tapi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, apapun varian virus tersebut, apapun bahayanya, yang penting Anda harus berusaha supaya varian itu tidak masuk ke dalam tubuh. Karena varian baru atau virus itu kalau di luar tubuh kita, dia setelah berhari-hari akan mati dengan sendirinya. Jadi cegahlah virus ini jangan masuk ke dalam tubuh kita ya tadi dengan upaya 5M tadi, dan juga tingkatkan imunitas dengan istirahat cukup, makan yang bergizi, jangan merokok, ya, jangan stres, dan jangan lupa vaksinasi karena vaksinasi ini sangat penting untuk bisa menimbulkan antibodi dan memberikan kekebalan kepada kita. Ya, jadi hati-hati, dan virus ini berubah loh. Artinya istilah mutasi itu artinya berubah supaya dia bisa supaya dia bisa survive atau bisa terus hidup. Nah, oleh sebab itu kita manusia yang lebih sempurna, punya akal, ayo kita juga bermutasi, berubah. Yang tadinya nggak pakai masker, ayo pakai masker. Yang tadinya tidak percaya vaksinasi, ayo vaksinasi. Ya, demikian dari saya, kita berubah. Dan satu hal lagi, jangan percaya dengan hoax dan jangan menyebarkan hoax. Ya, baik, demikian. itulah kuncinya ya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dr. Elina Burhan, spesialis paru dari RSUP Persahabatan. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Dipersembahkan oleh